tentang produk kami yang bernama Jepol, cemilan Wenae Pol. Yang beranggotakan saya Arif Irawan, dua Nanda Akusuma Dewi, yang ketiga Nur Aisyah. Selamat menyaksikan. Mata kuliah kewirausahaan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Yogyakarta. Pembagian tugas diantaranya yang pertama Arif Irawan sebagai manajer, yang kedua Nur Aisyah sebagai administrasi, yang ketiga Nanda Akusuma Dewi sebagai marketing. Ikut kami akan mempresentasikan nama dan jenis produk yang akan kami jual. Ini adalah nama produk kami. Produk kami diberi nama Cupol, cemilan Wenae Pol. Berikut adalah gambaran logo dan gambaran kemasan yang akan menjadi identitas dari produk kami saat penjualan berlangsung. Berikut adalah jenis produk yang kami jual. Ada 5 jenis produk. Yang pertama, banana roll dengan harga 2.000 per 3 pieces. Yang kedua, Otigo dengan harga 2.500 per pieces. Yang ketiga, mini snack dengan harga 1.000 per pieces. Yang keempat, Ankurgan dengan harga 1.000 per pieces. Yang kelima, ice juice dengan harga 2.500 per pieces. Analisis produk Cepol. Analisis produk berdasarkan 5W plus 1H. Yang pertama, what? Jenis usaha yang kami lakukan adalah jenis usaha kuliner. Bidang usaha yang kami ambil adalah bidang usaha yang bergerak di bidang perdagangan. Bentuk usaha yang kami lakukan adalah home industry, karena kami memproduksi sendiri barangnya yang akan kami jual. Produk yang dipasarkan adalah produk barang yang berupa makanan dan minuman seperti banana roll, Ankurgan, Ostigo, mini snack, dan ice juice. Kami memiliki tujuan dalam membuat usaha ini antara lain, sebagai mahasiswa, kami dituntut memiliki pengalaman wirausaha sehingga kami berinisiatif untuk membuat usaha ini dan sebagai bekal bagi kami untuk menciptakan lapangan usaha yang lebih baik. Yang kedua, Wu. Kami membuat usaha ini dengan jumlah personil sebanyak 3 orang, yaitu Arif Irawan, Nur Aisyah, dan Nanda Akusuma Dewi, yang merupakan mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Kami membuat usaha ini karena produk yang kami jual memiliki sasaran pasar yang tidak terbatas, mencakup hampir semua segmen pasar. Yang ketiga, when. Operasional usaha yang kami dirikan tersebut dimulai pada tanggal 3 Februari 2020 dan berakhir sampai waktu yang tidak ditentukan. Yang keempat, where. Kami memasarkan produk yang kami buat di kelas, kantin-kantin, warung kelontong, dan angkringan. Produk kami pasarkan melalui promosi di media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Kelima, why. Kami menjual produk ini karena makanan ini sangat digemari oleh semua orang dan harga dari makanan yang kami pilih sangat terjangkau. Kami memilih bidang usaha perdagangan karena usaha perdagangan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan usaha jasa. Dengan usaha dan doa, kami berharap prospek usaha ini ke depannya lebih baik dan dapat berkembang dengan menambah relasi sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kami memilih merek dagang ini dengan nama Cupol, yang merupakan akronim dari cemilan Wenae Pol, karena sesuai dengan salah satu produk kami yang kami jual. Kami memilih kantin, kelas, angkringan, dan warung kelontong sebagai tempat untuk menitipkan dan menjual barang dagangan, karena tempat-tempat tersebut sangat strategis untuk memasarkan produk dagangan. Kami memilih media sosial sebagai tempat promosi dan jualan karena banyak usaha yang berhasil dan sukses dengan cara mempromosikan usahanya tersebut di media sosial. Dan mengingat penggunaan media sosial pada saat ini banyak, maka dapat menarik konsumen dengan cara tersebut. Serta media sosial merupakan media yang paling efektif dan
media yang paling bagus untuk berpromosi. Yang keenam, how. Usaha yang akan kita kerjakan menggunakan pengolahan yang higienis dengan teknik manual karena dikerjakan dengan cara handmade. Analisis SWOT dan TOS. Analisis produk. Yang pertama, strength. Personil memiliki keterampilan membuat produk yang dipasarkan. Yang kedua, kemasan produk menarik. Produk yang dipasarkan memiliki rasa yang berbeda. Harga produk yang dipasarkan terjangkau. Produk yang dipasarkan mencapai semua segmen pasar. Pilihan produk beragam. Bahan dasar dalam membuat produk mudah ditemukan. Modal tidak terlalu besar dan perputaran uang cepat. Inovasi produk terus berjalan. Dan yang terakhir, higienis. Yang kedua, ada weakness. Manajemen waktu terbatas. Yang kedua, tenaga dalam pemasaran terbatas. Cepat puas diri dan resiko kerugian tinggi. Makanan tidak bisa bertahan lama dan pemasukan tidak menentu. Yang ketiga, ada opportunity. Yang pertama, mengikuti selera konsumen dari segi rasa, tampilan, dan harga. Yang kedua, tempat penitipan makanan strategis dan ramai. Produk dipasarkan melalui online dan offline. Tidak memerlukan sewa tempat dan sasaran pasar besar karena setiap orang pasti membutuhkan makan dan minum. Yang terakhir, ada trades. Adanya produsen yang menjual produk yang hampir sejenis. Terdapat produsen makanan yang menjual produk lebih murah. Keinginan dan kebutuhan konsumen berubah. Bahan baku meningkat. Produk bisa ditiru orang lain. Persaingan pasar yang semakin variatif. Bersaing dengan produk teknologi dan sudah memiliki brand ternama. Persaingan perdagangan dalam segi penyajian produk dan persaingan perdagangan segi cita rasa. Strategi penjualan produk kami. Yang pertama, kekuatan dan peluang. Dikarenakan personil bisa membuat produk, maka produk yang dipasarkan dapat mengikuti selera konsumen dari segi rasa, tampilan, dan harga. Pilihan produk yang ditawarkan beragam, seperti makanan dan minuman. Dikarenakan setiap orang membutuhkan makan dan minum, maka kami menjual produk makanan dan minuman. Yang ketiga, dengan kemasan yang menarik dan produk higienis, kami menjual produk tersebut melalui online dan offline. Yang keempat, kami memiliki relasi yang cukup banyak, sehingga kami mengetahui tempat penitipan makanan yang strategis dan ramai. Yang terakhir, dengan modal yang tidak terlalu besar, kami tidak perlu menyewa tempat untuk menjual produk kami. Yang kedua, kekuatan dan ancaman. Meskipun di luar ada yang menjual produk yang sejenis, kami memiliki keterampilan membuat produk sehingga kami bisa membuat produk yang sama, namun berbeda dari segi rasa, tampilan, dan harga. Produk kami memiliki kemasan yang menarik dan harga yang cukup terjangkau, sehingga dengan adanya produsen lain yang menjual produk lebih murah, kami siap bersaing. Yang ketiga, walaupun produk bisa ditiru orang lain, produk kami memiliki rasa dan tampilan yang berbeda sebagai ciri khasnya. Kami memiliki banyak relasi yang sudah berpengalaman di bidang bisnis sehingga dapat bekerja sama dengan mereka dalam memajukan kualitas pengolahan dan pemasaran produk. Kita terus melakukan inovasi produk dari segi cita rasa dan penyajiannya. Yang ketiga adalah kelemahan dan peluang. Menata dan mengatur waktu secara rinci dengan matriks dan memaksimalkan sistem pemasaran berbasis online sehingga tidak memerlukan banyak tenaga dalam memasarkan. Yang kedua, tetap konsisten dalam berjualan dengan tetap mengutamakan kualitas produk dan pelayanan. Yang ketiga, menjual produk secara beragam jenisnya dan melakukan pemasaran makanan secara bertahap, mengikuti perkembangan pemasaran produk atau sesuai order konsumen. Yang keempat, melihat situasi pasar dan keinginan konsumen terkini dan terus melakukan inovasi produk sehingga konsumen tertarik membeli produk kami. Mengadakan promo menarik dalam memasarkan produk dan mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam hal pemasaran dan promosi. Yang terakhir ada kelemahan dan ancaman.
Yang pertama, memiliki relasi sehingga dapat meminta bantuan orang lain untuk mengelola usaha agar usaha dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, kami menjual berbagai macam jenis. Jika ada yang sama, kami berinovasi dengan produk yang sama namun dari segi rasa, tampilan, dan harga yang berbeda. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk dan terus memperbaiki kekurangan dari produk dengan terus melakukan percobaan atas sampel produk kepada konsumen. Yang keempat, mengikuti perkembangan bisnis terkini seperti dalam hal pemasaran, promosi, dan pembuatan produk, sekaligus memperhatikan situasi keinginan dan daya beli konsumen atas suatu produk. Yang terakhir, membuat promo-promo menarik atas produk yang dipasarkan dan melakukan pemasaran dan pembuatan produk secara berkala supaya tidak cepat basi. Matriks kegiatan. Matriks kegiatan penjualan produk Cepol. Yang pertama, ada tahap persiapan. Pada bulan Februari, minggu pertama, kami telah melakukan survei pasar, menyusun rencana usaha, pemantapan desain produk, persiapan modal, persiapan tempat produksi, survei lokasi penjualan, dan minggu kedua, kami melakukan persiapan alat dan bahan. Minggu ketiga, kami melakukan uji coba pembuatan produk. Yang kedua, ada tahap pelaksanaan. Minggu ketiga, kami melakukan launching produk. Minggu keempat, kami melakukan produksi, pengemasan, promosi, pemasaran, meeting, monitoring dan analisa penjualan produk, dan melakukan evaluasi pemasaran dan mutu produk. Memasuki bulan Maret, pada minggu pertama, kami melakukan produksi, pengemasan, promosi, pemasaran, dan meeting. Pada minggu kedua, kami melakukan produksi, pengemasan, promosi, pemasaran, meeting, dan melakukan evaluasi pemasaran dan mutu produk. Pada minggu ketiga, kami melakukan produksi, pengemasan, promosi, pemasaran, dan meeting. Minggu keempat, kami melakukan produksi, pengemasan, promosi, pemasaran, meeting, monitoring dan analisa penjualan produk, dan melakukan evaluasi pemasaran dan mutu produk. Memasuki bulan April, pada minggu pertama, kami melakukan produksi, pengemasan, promosi, pemasaran, dan meeting. Pada minggu kedua, kami melakukan produksi, pengemasan, promosi, pemasaran, meeting, dan melakukan evaluasi pemasaran dan mutu produk. Pada minggu ketiga bulan April, kami melakukan produksi, pengemasan, promosi, pemasaran, dan meeting. Pada minggu keempat, kami melakukan produksi, pengemasan, promosi, pemasaran, meeting, monitoring, dan analisa penjualan produk, dan terakhir melakukan evaluasi pemasaran dan mutu produk. Memasuki bulan Mei minggu pertama, kami melakukan produksi, pengemasan, promosi, pemasaran, meeting, dan memasuki minggu kedua, kami melakukan produksi, pengemasan, promosi, pemasaran, meeting, dan analisa dan evaluasi pemasaran dan mutu produk. Pada minggu ketiga, kami melakukan produksi, pengemasan, promosi, pemasaran, dan meeting. Pada minggu keempat Mei, kami melakukan produksi, pengemasan, promosi, pemasaran, meeting, monitoring, dan analisa penjualan produk. Dan yang terakhir melakukan evaluasi pemasaran dan mutu produk. Yang selanjutnya, yang ketiga ada tahap pelaporan. Pada bulan Februari, minggu ketiga, kami menyusun laporan kemajuan penjualan. Dan minggu keempat, kami menyusun laporan kemajuan penjualan dan menyusun laporan keuangan. Memasuki pada bulan Maret, minggu pertama, kami melakukan penyusunan laporan kemajuan penjualan.
Minggu kedua, kami melakukan penyusunan laporan kemajuan penjualan. Minggu ketiga, sama dengan minggu kedua. Minggu keempat, kami melakukan penyusunan laporan kemajuan penjualan dan penyusunan laporan keuangan. Memasuki bulan April, minggu pertama, kami melakukan penyusunan laporan kemajuan penjualan sampai pada minggu ketiga. Dan minggu keempat, dan dilakukan penyusunan laporan keuangan. Memasuki bulan Mei, kami melakukan penyusunan laporan kemajuan penjualan pada minggu pertama dan minggu keempat, dan melakukan penyusunan laporan keuangan pada minggu keempat, menyusun laporan akhir penjualan pada minggu ketiga dan keempat, dan publikasi pada bulan Mei minggu keempat. Selanjutnya, kami melakukan interview untuk meningkatkan pengetahuan tentang kewirausahaan di Pratama Bakery. Berikut ini adalah dokumentasi yang dilakukan oleh kelompok kami pada saat melakukan interview di Pratama Bakery. Selanjutnya, kami akan menjelaskan hasil interview dari kelompok kami di Pratama Bakery. Ibu Ani adalah seorang wirausahawan sukses dalam bidang kuliner. Bersama suaminya, dia merintis usahanya dengan nama Pratama Bakery. Usaha yang dilakukan yaitu membuat atau memproduksi roti. Jenis produk yang dibuat memiliki beberapa varian rasa. Ada pisang, abon, coklat, dan masih banyak lagi. Alasan Ibu Ani mendirikan usaha produksi roti karena untung pengalaman dan untuk menambah perekonomian keluarga. Usaha membuat roti tersebut telah Ibu Ani lakukan sejak tahun 2001. Berarti kurang lebih sudah 19 tahun dia berkecimpung di bidang bisnis. Dalam menjalankan usahanya, memproduksi roti, Ibu Ani memiliki karyawan yang siap membantu pekerjaannya agar cepat selesai. Tetapi, dia hanya memiliki karyawan terbatas saja, karena mencari karyawan yang pas dengan keinginan beliau itu susah. Selanjutnya, dari produksi roti tersebut, omset yang didapatkan per bulan kurang lebih sekitar 5 juta rupiah. Setiap usaha pasti memiliki kendala yang sering dihadapi oleh Ibu Ani sebagai pengusaha roti, yaitu bahan baku naik. Dari segi pemasaran, juga banyak pesaing yang menjual produk sama, seperti produk yang dijual oleh Ibu Ani. Solusi yang dilakukan oleh Ibu Ani pada saat bahan baku naik dengan cara mengurangi ukuran roti yang semula besar, jadi dikurangi ukurannya sehingga harga tetap sama. Ibu Ani menjual produk tersebut ke pasar-pasar. Ibu Ani juga berkeinginan mendirikan toko tersendiri. Sejarah usaha ini sebenarnya Ibu Ani dan suami pada awalnya ikut membantu memproduksi di rumah adik suaminya sampai sudah tahu caranya dan paham. Akhirnya Ibu Ani dan suami mendirikan usaha sendiri di rumah atau home industry. Berikut ini adalah testimoni dari hasil penjualan produk kami. Enak. Coba takon lah jenenge. Gimana rasanya, enak nggak? Enak. Kurang apa? Apa kurang banyak isinya atau gimana? Udah. Kurang kriuk paling. Kurang riuh aja. Kriuk ora sih? Ya crispy kalau baru. Tapi overall enak ya? Mantap. Oke, makasih. Seger, mantap, enak, recommended. Campurannya enak, recommended banget loh. Buruan beli di tempat Mbak Iin, Arif, dan Nanda. Roti gue ini rasanya manis, enak, ada coklatnya guys, lumer di mulut. So buat kamu yang penasaran, beli ya roti gue nya. Bye. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk produk kami. Alat produksi yang diperlukan untuk membuat otigo yang pertama, wajan, kompor, gas, sendok, mangkuk, garpu,
loyang, penghilas, pisau, dan telenan. Yang kedua, alat yang dibutuhkan untuk membuat mini snack adalah staples. Yang ketiga, alat yang digunakan untuk memproduksi jus yang pertama adalah blender, kemudian teko, plastik, pisau, nampan, saringan, dan sendok. Yang keempat, alat yang dibutuhkan untuk memproduksi anggur gan adalah wajan, kompor, gas, sendok, mangkuk, garpu, loyang, penghilas, pisau, telenan, spatula, serok, dan cetakan. Bahan produksi yang digunakan untuk memproduksi anggur gan yang pertama ada minyak goreng, kemudian saus, tepung tapioka, telur, tepung panir, penyedap rasa, gula, garam, bawang merah, bawang putih, lada, plastik, tepung terigu, baking powder, dan air. Yang kemudian bahan yang digunakan untuk memproduksi otigo yang pertama ada roti tawar, kemudian pisang, pasta coklat, meses coklat, minyak goreng, telur, dan tepung panir. Yang ketiga, bahan untuk memproduksi jus ada yang pertama buah, yang selanjutnya gula, air, dan plastik. Bahan produksi yang digunakan untuk memproduksi mini snack ada camilan atau snack. Perhitungan BEP produk, kami hanya menghitung BEP pada produk otigo saja, dikarenakan produk tersebut menjadi menu andalan pada usaha kami. Yang pertama, peralatan kerja. Untuk produk otigo, kami memerlukan peralatan kerja yang berupa kompor gas 1 tungku sebanyak 1 buah dengan harga 150.000. Yang kedua, tabung gas 3 kg sebanyak 1 buah dengan harga 125.000. Yang ketiga adalah wajan sebanyak 1 buah dengan harga 35.000. Yang keempat adalah nampan sebanyak 2 buah dengan harga 20.000. Yang kelima ada mangkuk sebanyak 2 buah dengan harga 10.000. Yang keenam ada sendok sebanyak 2 buah seharga 3.000. Yang ketujuh ada penghilas sebanyak 1 buah dengan harga 10.000. Yang kedelapan ada pisau sebanyak 1 buah dengan harga 5.000. Yang kesembilan ada telenan dengan harga 5.000 untuk 1 buahnya. Kemudian ada spatula sebanyak 1 buah dengan harga 3.000. Yang ke-11 ada serok sebanyak 1 buah dengan harga 3.000. Dan selanjutnya ada toples sebanyak 1 buah dengan harga 12.000. Sehingga peralatan kerja untuk produk kami sebesar Rp396.000. Yang selanjutnya, untuk memproduksi otigo, kami memerlukan bahan baku. Bahan baku tersebut diantara lain, yang pertama ada roti tawar sebanyak 1 bungkus seharga 9.500. Yang kedua ada pasta coklat sebanyak 100 gram dengan harga 2.000. Yang ketiga ada meses coklat sebanyak 50 gram dengan harga 400. Yang keempat ada tepung panir dengan seberat 250 gram seharga 4.000. Selanjutnya ada tepung terigu dengan volume 125 gram sebanyak 1.500. Yang keenam ada minyak goreng sebanyak 250 ml dengan harga 3.500. Yang ketujuh ada pisang sebanyak 2 buah dengan harga 3.000. Yang selanjutnya ada air sebanyak 250 ml dengan harga Rp0. Dan yang selanjutnya ada telur sebanyak 1 buah dengan harga 1.500. Jadi total kebutuhan bahan baku yang kita gunakan adalah Rp25.400. Kami juga membutuhkan bahan pembantu. Untuk bahan pembantu yang kami butuhkan yaitu yang pertama plastik sebanyak 20 buah dengan harga Rp400. Yang kedua ada tisu makan sebanyak 20 buah seharga Rp600. Sehingga total kebutuhan bahan pembantu adalah Rp1.000. Selanjutnya kebutuhan biaya operasional. Biaya operasional antara lain
gas seharga Rp2.000, biaya transportasi sebanyak Rp3.000, sehingga total kebutuhan biaya operasional adalah Rp5.000. Untuk gaji dan upah untuk setiap pekerja, kami memberikan harga sebanyak Rp1.000. Jadi untuk 3 orang pekerja, kami menghargainya Rp3.000. Jadi gaji dan upah berjumlah Rp3.000. Pengeluaran jumlah biaya produksi per hari yaitu Rp34.400. Jumlah biaya produk per bulan yaitu Rp1.032.000. Keuntungan produk per bulan yang kami tetapkan adalah sebanyak 60%. Harga jual produk kami. Yang pertama adalah penghitungan biaya bahan baku per bulan. Jumlah biaya ditambah keuntungan sehingga biaya bahan baku per bulan ada Rp1.219.000. Untuk kapasitas produk 600. Jadi biaya per unit adalah Rp2.032. Yang kedua ada biaya operasional per bulan. Jumlah biaya ditambah keuntungan, biaya operasional per bulan adalah Rp240.000. Untuk kapasitas produk sebanyak 600 buah. Biaya per unit adalah Rp400. Jadi total dari harga jual yang kami tetapkan adalah Rp2.432. Harga jual produk per unit adalah Rp2.500 dengan pembulatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa beli dan order produknya ya. Terima kasih.